Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan ajaran hidup, firman Tuhan yang menunjukkan jalan hidup seturut kehendak Tuhan. Apa kabar saudaraku semua? Doa dan harapan saya, Tuhan Yesus senantiasa menyertai, memelihara dan memberkati hidup saudaraku semua, sehingga sukacita, damai sejahtera melingkupi kehidupan saudaraku semua. Amin. Saudaraku, beruntung diharapkan oleh setiap orang, paling tidak sebagian besar orang. Sehingga dalam setiap aktivitas atau kegiatan, orang mendapatkan untung atau keuntungan. Keuntungan yang diharapkan orang kecenderungannya berupa materi atau uang atau harta kekayaan. Mungkinkah orang bisa mengupayakan agar hidupnya selalu untung? Apakah keuntungan itu berhubungan dengan materi atau harta atau yang lain? Bagaimana caranya agar orang selalu untung atau beruntung bahkan diuntungkan? Kita akan menemukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Namun sebelumnya, mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan yang telah kami jalani. Kami sungguh meyakini apa yang terjadi dalam kehidupan kami ini ada dalam rencana dan kehendak-Mu. Saat ini kami akan bersama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberikan hikmat kepada kami sehingga kami dapat memahami, menghayati dan melakukan dalam kehidupan. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari surat Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama, pasal 6 ayat 6 sampai dengan 8, yang tertulis demikian. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan ini diberi tema Aku Beruntung. Saudara, bacaan kita ini kritikan Paulus kepada guru-guru palsu di Efesus yang menjalankan ibadah untuk memperoleh kekayaan berlimpah-limpah. Mereka didorong oleh keserakahan sebagai motivasi pokoknya, dan kekayaan yang diperoleh oleh mereka menandakan bahwa Allah setuju dengan pengajaran mereka. Menurut mereka, hal ini disampaikan kepada Timotius dalam panggilan yang diterimanya. Paulus menasihati guru-guru palsu yang sesat. Bila mana orang sudah merasakan ibadah memberi keuntungan rohani yang besar dalam hidupnya, ia tidak memburu kekayaan materi secara berlebihan karena rasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Paulus menegaskan di dalam Kristus yang memiliki kekayaan yang jauh melebihi segala kekayaan dunia, sehingga merasa cukup dengan kebutuhan minimal dalam hidup dan tidak berkeinginan untuk memburu kekayaan material. Orang percaya hendaknya merasa cukup dan puas dengan kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Apa gunanya orang mengumpulkan harta kekayaan yang berlebihan kalau semuanya itu harus ia tinggalkan pada saat ia mati? Kalau membutuhkan keuangan khusus, maka berharaplah kepada Allah. Sementara orang percaya terus bekerja membantu orang yang memerlukan pertolongan dan melayani Tuhan dengan pelayanan dan persembahan menurut kerelaan hati. Sesungguhnya nasihat dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan 8 ini diberikan untuk guru-guru sesat di Efesus. Dalam konteks sekarang ini, untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa makna beruntung bagi kita yang hidup di era sekarang ini? Dan apa yang harus kita lakukan agar menjadi bagian orang-orang yang disebut beruntung? Yang pertama, melalui kehidupan ibadah kita membangun relasi pribadi dengan Tuhan Yesus yang membuahkan penghayatan tentang hidup dan kehidupan. Tidak ada ambisi untuk memburu kekayaan materi secara berlebihan karena merasa cukup. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 11, Paulus menyatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Bahkan dalam keadaannya, Kristus memampukan Paulus untuk menanggung semuanya itu. Di ayat 13, Paulus menegaskan, "Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Itu semua dirasakan Paulus karena ia memiliki kekayaan yang jauh melebihi segala kekayaan dunia, sehingga ia merasa cukup dengan kebutuhan minimum dan tidak berkeinginan untuk memburu kekayaan material. Penghayatan seperti Paulus ini membuat kita tidak tergantung pada materi dunia dan berlebihan, karena Tuhan telah memampukan kita untuk mencukupkan dari segala yang dianugerahkan kepada kita. Keuntungan besarnya, kita tidak menjadi orang yang ambisius terhadap harta dunia, karena Tuhan mengajarkan kita mencukupkan dari yang ada, pemberian Tuhan. Kalau Tuhan memberkati kita dengan kekayaan yang melimpah, tidak membuat kita lupa diri dan mengagung-agungkan harta yang kita miliki, tetapi terpanggil untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan dan pekerjaan Tuhan di dunia. Yang kedua, agar tetap menjaga dan menjadi orang yang beruntung, tetaplah menjaga kehidupan ibadah kita. Yang berarti menjaga relasi dengan Tuhan Yesus yang memampukan untuk senantiasa dapat menguasai diri, mengendalikan diri dari keinginan-keinginan yang berlebihan. Karena sesungguhnya Tuhan telah memberikan dan menyediakan kebutuhan dengan cukup. Bukan berarti diam saja, tidak bekerja, tetapi lakukan panggilan hidupmu dengan bekerja sesuai talenta yang diberikan Tuhan. Dan terimalah berapapun hasilnya dengan penuh syukur. Dan Tuhan akan mampukan untuk mencukupkan segala sesuatu. Kalau toh kurang, Tuhan akan membuka jalan berkat agar menjadi cukup. Dari semua yang kita lakukan, kita akan merasa tenang, tidak ngongso, selalu khawatir akan kebutuhan hidup. Kita akan merasakan damai dan sejahtera hidup kita, karena kita yakin Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Kami melimpah dengan rasa syukur ya Tuhan, atas anugerah dan kasih karunia dalam kehidupan kami, yang telah memimpin dan membawa kehidupan kami menjadi bagian orang-orang yang beruntung dalam hidup kami. Lindungi kami ya Tuhan dari segala cobaan dan godaan yang akan menjauhkan kami dari persekutuan kami dengan Engkau melalui ibadah-ibadah dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.